Namaku Rania. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana hati bisa beristirahat setelah lelah menghadapi dunia luar. Tapi, keyakinanku hancur ketika Madu, istri kedua suamiku, mulai tinggal di bawah atap yang sama denganku. Sore itu, aroma kopi hangat yang baru saja kuseduh menguar dari dapur. Tanganku masih memegang cangkir ketika kudengar suara tawa renyah dari ruang tamu. Aku tahu persis suara itu, manis, menggoda, dan penuh kepura-puraan. Suara Risa, perempuan yang dipilih suamiku untuk menjadi istri keduanya. Ayah, nanti malam aku masakin ayam panggang kesukaan ayah, ya, ucapnya manja. Ah, kamu ini, memang tahu saja cara bikin ayah senang, jawab Arman, suamiku, sambil terkekeh. Suaranya terdengar lembut, begitu berbeda dengan nada datarnya saat berbicara denganku akhir-akhir ini. Aku berdiri di ambang pintu, tak masuk, tak juga pergi. Rasanya seperti menelan batu. Risa melirik ke arahku, matanya memancarkan sinar tajam, tetapi bibirnya tersenyum manis seperti gula yang berbahaya. Oh, Mbak Rania, kamu masih di dapur? Wah, capek ya? Nanti kalau mau istirahat, bilang saja. Biar aku yang ngurus semua, katanya dengan nada penuh kepura-puraan. Arman menoleh sekilas. Iya, Rania. Kamu istirahat saja. Risa kan ada, dia bisa bantu. Bantu? Aku ingin tertawa. Kata itu lebih terdengar seperti perintah halus untuk mundur, menyerahkan wilayahku. Risa bukan sedang membantu, tapi mengambil alih. Hari-hari berikutnya, permainan Risa semakin jelas. Di depan Arman, dia akan memanggilku dengan panggilan hormat, Mbak, seolah aku ini sosok yang dia hormati. Tapi saat hanya kami berdua, kata-katanya berubah tajam. Kamu nggak capek jadi istri yang cuma bisa diam di rumah? Kasihan banget, kayak nggak punya peran, ucapnya sambil melirik sinis suatu pagi. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Ada rasa panas di dadaku, tapi aku tahu, membalas dengan emosi hanya akan membuatku terlihat lemah. Setiap kali Arman pulang kerja, Risa akan memastikan dirinya yang pertama menyambut. Dia duduk dekat Arman, menyajikan teh, bahkan memijat bahunya. Dan jika aku berusaha mendekat, Risa akan dengan lihai memotong pembicaraan. Ayah, tadi di kantor pasti capek banget ya. Aku udah siapin makanan kesukaan ayah, katanya sambil menatapku sekilas dengan tatapan menang. Arman mulai lebih sering memuji Risa di depanku. Risa itu perhatian banget. Rasanya tenang kalau ada dia di rumah. Kalimat itu menamparku. Tapi bukan berarti aku perempuan yang akan duduk diam menunggu dikasihani. Aku melihat bagaimana Risa ingin membuatku terlihat tak berguna di mata suamiku. Dia ingin aku merasa kalah, lalu pergi sendiri dari rumah ini. Sayangnya, dia salah besar. Sore itu, aku sedang menyapu halaman ketika kudengar suara Risa memanggilku. Mbak, tolong cuciin baju aku, ya. Soalnya aku mau keluar sore ini sama ayah, nggak sempat nyuci, katanya sambil menyerahkan keranjang berisi pakaian kotor. Aku menatapnya lama. Kenapa nggak kamu cuci sendiri? Dia tersenyum tipis. Mbak kan lebih berpengalaman urus rumah. Lagi pula, aku kan tamu di sini. Masak tamu nyuci sendiri? Tamu? Aku ingin membalas, tamu macam apa yang menikahi tuan rumahnya? Tapi aku memilih diam. Aku tahu, dia hanya mencari celah untuk membuatku meledak. Aku ambil keranjang itu, bukan karena tunduk, tapi karena aku sudah punya rencana. Aku akan membalas, tapi bukan dengan teriakan atau adu mulut. Aku akan membuatnya secara perlahan menyadari bahwa aku jauh di atasnya. Malamnya, saat Risa sedang sibuk bermanja-manja di ruang tamu, aku masuk ke dapur. Kuletakkan sepiring kue buatan sendiri di meja makan, kue kesukaan Arman. Aku tahu, Risa tidak pernah berhasil membuat kue ini dengan sempurna. Ketika Arman mencicipinya, matanya berbinar. Wah, ini, kamu yang bikin, Rania? Aku tersenyum tipis. Iya, cuma iseng. Risa menatapku, rahangnya mengeras. Senyum manisnya hilang sesaat sebelum kembali dipasang. Keesokan harinya, aku sengaja menyetrika kemeja kerja Arman hingga rapi seperti baru keluar dari butik. Arman memakainya dan memuji hasilnya di depan Risa.
Aku melihat Risa menggigit bibir, jelas terganggu. Dia mulai menyadari bahwa aku bukan perempuan yang mudah digeser dari posisiku. Namun Risa tak kehabisan akal. Suatu siang, ketika Arman sedang di kantor, dia masuk ke kamarku tanpa permisi. "Mbak, kamu sadar nggak sih? Arman itu sebenarnya udah nggak sayang sama kamu? Kalau dia sayang, nggak mungkin dia nikahin aku," ucapnya sambil tersenyum puas. Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu yakin dia sayang sama kamu, kenapa kamu repot-repot mencoba menjatuhkan aku?" Untuk pertama kalinya, dia terdiam. Aku tahu, pertarungan ini baru dimulai. Dan aku tak akan bermain di arena yang dia kuasai, aku akan membuat arena sendiri. Biarlah dia berpikir aku hanyalah istri pertama yang pasif. Semakin dia meremehkanku, semakin mudah aku menjatuhkannya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kami. Aku menyapa ramah tetangga, membantu kegiatan kompleks, dan bahkan menjadi relawan di acara sosial kantor Arman. Di sana, aku berkenalan dengan Pak Bima, bos besar di perusahaan tempat Arman bekerja. Beliau ramah, sopan, dan ternyata memiliki pandangan buruk tentang perempuan yang hanya mengandalkan wajah cantik tanpa kemampuan. Aku tidak langsung bercerita tentang Risa, tidak perlu. Cukup tunjukkan diriku yang asli, dan biarkan dunia menilai sendiri. Setiap kali aku pulang dari acara sosial atau pertemuan, Risa akan menatapku curiga. "Pergi kemana?" tanyanya. "Ada acara kantor Arman," jawabku singkat sambil tersenyum. Aku bisa melihat rasa tak nyaman di matanya. Dia tidak suka aku punya jaringan di luar rumah. Suatu malam, ketika Arman duduk di ruang makan, aku membawa laporan keuangan rumah yang rapi. "Ini semua pengeluaran bulan ini. Aku sudah buat rinciannya supaya kita bisa hemat lebih banyak," ucapku. Arman terlihat kagum. "Kamu memang selalu teliti, Rania." Risa yang duduk di sebelahnya memalingkan wajah. Dalam hati aku tersenyum. Perlahan tapi pasti, aku mulai merebut kembali perhatian suamiku, bukan dengan merayu atau bersandiwara, tapi dengan menunjukkan nilai diriku yang sebenarnya. Risa masih belum sadar bahwa setiap langkahnya untuk menjatuhkanku justru membuatku punya alasan untuk tampil lebih bersinar. Dan ini baru permulaan. Pagi itu udara cukup dingin, embun masih menggantung di ujung dedaunan halaman rumah. Aku baru saja selesai menyapu ketika suara langkah tergesa terdengar dari dalam rumah. Risa keluar dengan gaun tidur tipis berwarna pastel, rambutnya dibiarkan tergerai acak tapi tetap terkesan sengaja dibuat seksi. "Arman, sarapannya mana?" "Aku kan udah bilang mau roti sama telur setengah matang," ucapnya dengan nada manja, sama sekali tak memerhatikan keberadaanku. Arman yang sedang duduk di meja makan melirik ke arahku. "Rania, kamu nggak bikin sarapan buat Risa?" Aku berhenti menyapu, menatapnya sebentar. "Aku sudah siapkan nasi uduk dan lauk di meja. Semua bisa makan itu." "Tapi kan Risa maunya roti, bukan nasi," jawab Arman santai, sambil menyesap kopinya. Risa menyeringai kecil ke arahku, seperti anak kecil yang berhasil mengadu. "Mbak kan tahu aku nggak biasa sarapan berat." Aku menarik napas panjang, menahan kata-kata yang hampir keluar. "Kalau mau roti, di kulkas ada. Silakan bikin sendiri." Dia terdiam sebentar, lalu mendengus pelan. Arman hanya mengangkat bahu, tak membela siapapun. Tapi aku tahu, momen ini akan jadi bahan cerita Risa untuk memposisikan aku sebagai istri yang tidak pengertian. Hari demi hari, pola itu berulang. Risa selalu mencari celah untuk mengadu atau membuatku terlihat salah. Kadang caranya halus, kadang terang-terangan. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-katanya, tapi kenyataan bahwa Arman mulai menelan mentah-mentah semua ceritanya. Suatu malam, ketika aku masuk kamar untuk mengambil jaket, kudengar samar percakapan dari ruang tamu. "Mas, Mbak Rania itu kayaknya nggak suka aku di sini. Dia dingin banget sama aku." Suara Risa terdengar lirih, seolah-olah sedang menangis. "Ya kamu sabar aja. Dia kan dari dulu nggak suka kalau aku dekat sama perempuan lain," jawab Arman datar. "Aku berusaha kok mas, tapi dia selalu nyindir atau nyuruh aku ini itu."
Aku takut dia nggak terima aku di rumah ini, lanjut Risa, suaranya bergetar penuh drama. Aku berdiri di balik pintu, dadaku terasa sesak. Betapa mudahnya dia memutarbalikkan keadaan. Dan betapa gampangnya Arman percaya. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan karena takut kalah, tapi karena kecewa pada laki-laki yang dulu kucintai setengah mati. Laki-laki yang pernah berjanji akan melindungiku dari rasa sakit kini menjadi orang yang membiarkan orang lain menusukku di depan matanya. Namun, di sela tangisku, aku sadar satu hal, menangis tidak akan mengubah apapun. Aku bukan perempuan yang akan menyerah hanya karena disudutkan. Kalau Risa ingin memainkan permainan licik, maka aku akan membuat aturan baru di mana dia tak akan pernah menang. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Beberapa hari kemudian, aku sedang di halaman belakang menjemur pakaian ketika kudengar suara Risa mengobrol lewat telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar karena ia berdiri di dekat jendela dapur yang terbuka. Iya, sayang, aku juga kangen. Tapi kan aku belum bisa sering keluar, takut Arman curiga. Tenang aja, aku akan cari alasan. Iya, nanti kalau ada uangnya, kita pergi jauh. Aku membeku. Sayang? Pergi jauh? Suaranya terdengar lembut, penuh kemesraan, tapi jelas bukan kepada Arman. Aku menutup jemuran perlahan, tak ingin menimbulkan suara. Dalam hati, aku tersenyum tipis. Ini kelemahan terbesar Risa, dia tidak setia. Dia hanya pandai bersandiwara di depan Arman, tapi di belakang, dia menyimpan rahasia besar. Aku tahu, informasi ini belum cukup untuk menjatuhkannya. Aku perlu bukti yang tidak bisa dibantah. Jadi, aku mulai mengamati lebih cermat. Aku perhatikan setiap gerak-geriknya, jam-jam dia keluar rumah, siapa saja yang meneleponnya. Aku sengaja membiarkan dia merasa aman, seolah aku tak mendengar apa-apa. Sesekali, aku bahkan berpura-pura sibuk di dapur saat dia menerima telepon, agar dia percaya bahwa aku tidak peduli. Namun, di saat yang sama, aku mulai mengatur rencana. Aku butuh momen tepat untuk membuka semua ini, momen di mana Arman tidak bisa lagi memihaknya. Sementara itu, Risa tetap dengan sikap angkuhnya. Pagi berikutnya, saat aku sedang menata piring, dia berkata, "Mbak, nanti kalau nyapu kamar aku, hati-hati ya. Barang-barang aku itu mahal, jangan sampai rusak." Aku menatapnya sambil tersenyum tipis. "Kamu pikir aku pembantumu?" Dia tertawa kecil. "Ah, Mbak ini sensi banget. Aku cuma ngingetin kok. Lagian kan Mbak di rumah terus, jadi ya siapa lagi yang ngerjain?" Kalimat itu seperti duri di tenggorokan, tapi aku memilih untuk tidak merespons lebih jauh. Biarkan dia merasa menang. Semakin besar rasa percaya dirinya, semakin keras jatuhnya nanti. Di tengah semua itu, aku juga mulai memperbaiki diriku. Aku mengatur penampilan lebih rapi setiap hari, bahkan saat hanya di rumah. Aku belajar masakan baru, meningkatkan keterampilan mengelola keuangan, dan, yang terpenting, membangun relasi yang lebih kuat dengan orang-orang penting di sekitar Arman. Di acara arisan kompleks, aku sengaja duduk di meja yang sama dengan istri-istri rekan kerja Arman. Obrolan ringan tentang hobi berubah menjadi pembicaraan serius tentang proyek sosial yang sedang dijalankan oleh kantor Arman. Dari sana, aku mendapat informasi tambahan tentang Pak Bima, bos besar Arman, yang ternyata sangat menghargai perempuan berintegritas tinggi. Aku menyimpan semua itu di kepalaku. Akan ada saatnya aku memanfaatkan hubungan ini. Satu sore, ketika Arman pulang lebih awal, Risa langsung menyambutnya di pintu dengan pelukan. "Mas, tadi aku lihat Mbak Rania keluar siang-siang. Nggak tahu kemana. Padahal biasanya di rumah terus. Jangan-jangan dia lagi cari pelarian." Aku yang sedang di dapur mendengar jelas kalimat itu. Arman masuk dengan wajah dingin. "Kamu kemana siang tadi?" "Ada pertemuan arisan di rumah Bu Ratna," jawabku tenang. "Banyak istri rekan kerja kamu di sana. Kalau nggak percaya, tanya mereka." Arman terlihat sedikit malu. Risa menatapku tajam, menyadari rencananya kali ini gagal. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku memikirkan semuanya.
Aku sudah tahu kelemahan Risa, lelaki lain dalam hidupnya. Aku juga tahu cara membangun posisiku agar tidak bisa diremehkan. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah menunggu saat yang tepat. Risa mungkin berpikir dia sedang mengendalikan permainan ini. Tapi yang dia tidak tahu, aku sudah menulis ulang aturannya. Dan pada akhirnya, aku akan memegang semua kartu. Aku tersenyum dalam gelap. Luka yang dia berikan padaku bukan melemahkanku, justru menguatkanku. Dan luka itu akan menjadi alasan mengapa aku harus menang. Sejak malam itu, aku mulai menjalankan rencana. Bukan rencana instan yang meledak sekaligus, tapi strategi bertahap, seperti air yang mengikis batu perlahan sampai akhirnya retak. Aku tahu, untuk membuat Risa dan Arman tunduk, aku tidak boleh bermain dengan emosi. Semua harus tampak alami, seolah bukan aku yang mengatur. Suatu sore, aku sengaja mengundang beberapa tetangga dekat untuk makan siang di rumah. Aku memasak sendiri, menata meja makan dengan cantik, dan memastikan suasana hangat. Saat para tamu memuji makananku, Risa hanya duduk diam sambil tersenyum kaku. Wah, Rania, kamu ini serba bisa. Cantik, pintar masak, ramah lagi, kata Bu Ratna sambil tertawa. Aku hanya tersenyum. Ah, biasa saja, Bu. Arman yang duduk di ujung meja menatapku lama sebelum ikut tersenyum. Risa terlihat meneguk minumannya lebih cepat dari biasanya. Pelan-pelan, aku mulai memposisikan diriku di tempat yang lebih tinggi tanpa harus menyingkirkan siapapun secara langsung. Aku tidak menyerangnya dengan kata-kata, tapi membuatnya kalah di mata orang-orang penting. Risa tidak sadar bahwa setiap senyumku, setiap langkahku, adalah bagian dari jebakan yang sedang kutata. Namun, aku tahu permainan ini tidak akan bisa berlangsung selamanya dalam bentuk halus. Akan ada saatnya aku harus memberikan pukulan telak, dan untuk itu, aku butuh lebih banyak informasi tentang rahasianya yang kutemukan tempo hari. Kesempatan itu datang saat aku melihat Risa buru-buru keluar rumah di sore hari dengan pakaian yang terlalu rapi untuk sekadar belanja. Aku mengikuti dari jarak aman. Dia masuk ke sebuah kafe kecil di pusat kota. Dari luar jendela, aku melihatnya duduk bersama seorang pria berjaket kulit, tertawa dan menatap mesra. Aku tidak masuk. Aku hanya mengamati, lalu mengambil beberapa foto dari ponsel. Foto itu tidak hanya menjadi bukti perselingkuhannya, tapi juga amunisi andalan yang akan kugunakan di waktu yang tepat. Malamnya, aku bersikap biasa saja. Bahkan aku memuji masakan yang Risa buat untuk Arman. Risa tampak heran dengan sikapku, tapi itu yang kuinginkan, membuatnya lengah. Di kamar, aku memandangi foto-foto itu lagi. Senyumku merekah. Risa mungkin masih berpikir bahwa dia memegang kendali di rumah ini. Tapi sebenarnya, kendali itu sudah perlahan-lahan pindah ke tanganku. Strategi ini baru permulaan. Aku sudah membuatnya mulai bekerja untukku, tanpa sadar menurunkan posisinya di mata Arman, dan pada saat yang sama, aku membangun hubungan kuat dengan orang-orang yang bisa menentukan nasibnya. Langkah selanjutnya, menjadikan semua ini begitu kuat sehingga bahkan jika dia mencoba melawan, dia akan terperangkap oleh ulahnya sendiri. Aku percaya, dalam permainan ini, kekuatan terbesar bukan hanya kecantikan atau kemanisan di depan suami, tapi jaringan. Siapa yang mengenalmu, siapa yang menghormatimu, dan siapa yang mau berdiri di pihakmu, itulah yang menentukan pemenang. Dan aku sedang membangun kekuatan itu, langkah demi langkah. Hari Minggu siang, aku menerima undangan dari Bu Ratna untuk menghadiri bazar amal di gedung serbaguna milik perusahaan tempat Arman bekerja. Katanya, acara ini akan dihadiri langsung oleh direksi, termasuk Pak Bima, bos besar Arman. Aku langsung melihat peluang. Ini kesempatan untuk membuat kesan yang tak terlupakan, bukan hanya di mata Pak Bima, tapi juga istri dan lingkaran dekatnya. Pagi-pagi aku sudah sibuk di dapur, menyiapkan kue lapis legit buatanku sendiri. Risa melirik dari pintu. Mbak, mau ke acara itu? Ngapain repot-repot bikin kue segala, kan bisa beli. Aku tersenyum santai. Beda rasanya kalau bawa hasil tangan sendiri. Orang akan lebih menghargai. Dia hanya mengangkat bahu, lalu kembali ke kamarnya. Aku tahu, dia tak tertarik ikut. Dan itu menguntungkan bagiku, tidak ada yang menghalangi langkahku hari ini. Di bazar amal, suasananya ramai.
Ada stand makanan, kerajinan tangan, dan lelang barang. Aku menaruh kuenya di meja yang disediakan untuk sumbangan. Tak lama kemudian, beberapa orang mulai membelinya. Astaga, ini enak sekali, kata seorang ibu parubaya sambil memotong kueku. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya yang buat sendiri. Obrolan ringan itu berlanjut, dan ternyata ibu itu adalah istri salah satu manajer senior di perusahaan Arman. Dia kemudian mengenalkanku pada beberapa istri pejabat lainnya. Sekitar 1 jam kemudian, aku melihat sosok tinggi berjas rapi memasuki ruangan. Pak Bima. Dia menyalami panitia, lalu berjalan mengelilingi stand. Saat tiba di stand tempat kuenya dipajang, panitia berkata, "Pak, ini kue paling laris hari ini. Buatan Bu Rania, istri Pak Arman." Pak Bima menoleh padaku. "Oh, Anda istri Arman? Senang sekali bertemu. Arman sering saya lihat di kantor, tapi ini pertama kalinya saya bertemu istrinya." Aku menunduk sopan. "Senang bisa bertemu Bapak. Semoga kuenya sesuai selera." Dia mencicipi sepotong, lalu tersenyum lebar. "Luar biasa. Anda punya bakat bisnis, Bu. Kalau suatu saat ingin mengembangkan usaha, hubungi saya." Kesempatan emas itu kutangkap dengan tenang. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat tawaran Bapak." Sepulang dari acara itu, aku membawa pulang bukan hanya pujian, tapi juga nomor kontak istri Pak Bima. Kami sudah sepakat untuk bertemu lagi minggu depan, membicarakan peluang kolaborasi di acara sosial berikutnya. Risa menyambutku di ruang tamu dengan tatapan sinis. "Wah, pulang sore banget. Pasti capek ya dari acara sosial." Aku tersenyum tipis. "Iya, ternyata banyak yang tertarik sama kue buatan aku. Bahkan bosnya Arman sampai nyicip." Seketika, wajah Risa sedikit berubah. Aku bisa melihat rasa tak nyaman menyelip di sana. Dia tahu betapa pentingnya hubungan dengan orang seperti Pak Bima. Minggu berikutnya, aku menghadiri undangan makan siang di rumah Bu Lestari, istri Pak Bima. Rumahnya megah, interiornya mewah, tapi suasananya hangat. Kami berbincang tentang banyak hal, keluarga, kegiatan amal, dan sedikit tentang bisnis rumahan. "Bu Rania, saya senang sekali ngobrol sama Anda. Nggak banyak istri pegawai yang punya wawasan seperti Anda," kata Bu Lestari sambil tersenyum. Aku membalas dengan rendah hati, tapi aku tahu, ini adalah pijakan yang membuatku semakin kokoh di lingkaran elit ini. Sejak saat itu, aku sering diundang ke acara-acara sosial yang melibatkan istri pejabat perusahaan. Arman awalnya tampak bingung, tapi tidak keberatan. "Baguslah kalau kamu punya kegiatan. Jadi nggak bosan di rumah," katanya suatu malam. Risa, di sisi lain, mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Dia beberapa kali mencoba ikut, tapi undangan itu selalu datang khusus untukku, bukan untuknya. Aku membiarkan rasa irinya tumbuh, karena iri adalah racun yang bekerja tanpa harus aku campur tangan. Di rumah, aku mulai memperlakukan Risa dengan sikap yang agak berbeda. Bukan lagi sekadar diam, tapi menyelipkan komentar yang membuatnya sadar bahwa aku naik level. Suatu sore, aku menyiapkan ruang tamu untuk pertemuan kecil dengan Bu Ratna dan 2 istri pejabat lainnya. "Risa, bisa tolong bawakan teh ke sini? Gelasnya di lemari atas, kamu tahu kan?" kataku sambil sibuk mengatur meja. Dia menatapku, tampak ingin protes, tapi karena ada tamu, dia hanya tersenyum tipis dan menuruti. Saat dia keluar masuk membawa teh dan camilan, aku bisa merasakan panas di wajahnya. "Ya, Risa, sekarang giliranmu jadi pelayan, dan semua orang melihatnya sebagai hal yang wajar." Pertemanan dengan lingkaran elit itu semakin memberiku kekuatan. Bahkan suatu malam, Pak Bima sendiri mengirim pesan. "Ibu Rania, minggu depan ada acara makan malam perusahaan. Saya ingin Anda hadir sebagai tamu kehormatan. Akan saya minta Arman mengantar." Aku membacanya sambil tersenyum. Tamu kehormatan. Dan Risa? Dia bahkan tidak akan diundang. Hari makan malam itu tiba. Aku mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna biru tua, rambut disanggul rapi, riasan minimalis. Saat Arman melihatku keluar dari kamar,
Dia terdiam. Kamu, cantik sekali malam ini. Terima kasih, jawabku singkat. Di acara itu, semua pejabat menyapaku dengan ramah. Bu Lestari bahkan menarikku duduk di meja utama bersama para istri direksi. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat Arman berbicara dengan rekan-rekannya, sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dan di rumah malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia memuji kemampuanku bersosialisasi. Kamu bikin aku bangga, Rania, katanya lirih. Aku hanya tersenyum. Bukan karena pujian itu, tapi karena aku tahu, pujian ini adalah tanda bahwa posisiku kembali menguat. Dan ketika posisiku kuat, maka langkahku untuk menjatuhkan Risa akan semakin mudah. Sementara itu, Risa mulai semakin gelisah. Dia sering bertanya-tanya, Mbak, kok sekarang sering banget sama istri-istri orang penting? Nggak takut dimanfaatin? Aku hanya tertawa. Yang dimanfaatkan itu biasanya orang yang nggak punya nilai. Selama kita punya sesuatu yang berharga, kita yang memilih dimanfaatkan atau tidak. Dia terdiam. Aku bisa melihat tatapan penuh tanya di matanya, mungkin mulai curiga bahwa aku sedang mempersiapkan sesuatu. Tapi dia tetap tidak tahu apa. Kini, aku punya hubungan dekat dengan orang-orang yang bahkan Risa tak berani dekati. Aku punya bukti perselingkuhannya yang bisa kupakai kapan saja. Dan aku punya citra yang sudah melekat di mata publik sebagai istri yang elegan, cerdas, dan layak dihormati. Risa masih berusaha mempertahankan manisnya di depan Arman, tapi aku tahu, manis itu sudah mulai terasa hambar baginya. Dan ketika saatnya tiba, semua yang telah kubangun akan menjadi alasan mengapa aku menang, dan mereka yang menghancurkan rumah tanggaku akan tersingkir dengan sendirinya. Risa selalu percaya bahwa topeng manisnya terlalu kuat untuk ditembus. Dia pikir, selama dia pandai merayu Arman, semua orang akan memihaknya. Dia tidak tahu, aku sudah memegang tali yang akan perlahan-lahan kuseret untuk menarik topeng itu dari wajahnya. Dan malam itu, aku memutuskan untuk mulai menarik tali itu, pelan, tapi mematikan. Hari itu ulang tahun Bu Lestari, istri Pak Bima. Dia mengadakan makan malam kecil di rumahnya dan mengundang beberapa istri pejabat perusahaan, termasuk aku. Aku sengaja tidak memberitahu Risa. Namun, Arman pulang sore dan bertanya, kamu mau ke acara itu? Risa nggak ikut. Aku tersenyum tipis. Itu undangan khusus. Cuma beberapa orang saja yang diundang. Kalau semua ikut, nanti malah penuh. Arman mengangguk, meski aku bisa melihat sekilas rasa penasaran di wajahnya. Di acara itu, aku membawa hadiah yang sengaja kupilihkan, shawl sutra dari butik langganan Bu Lestari. Saat dia menerimanya, matanya berbinar. Wah, ini indah sekali, Rania. Kamu selalu tahu yang cocok untukku. Kami berbincang santai tentang keluarga. Saat giliran membicarakan kehidupan rumah tangga, Bu Lestari tertawa, kadang kita ini, para istri, harus punya mata yang tajam. Banyak perempuan di luar sana yang tampaknya manis, tapi di belakang menyimpan rahasia. Aku hanya menanggapi dengan senyum samar. Benar, Bu. Kadang orang terlalu pintar bersandiwara sampai lupa bahwa semua sandiwara itu akan runtuh pada waktunya. Beberapa istri pejabat menoleh ke arahku, penasaran. Aku tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi cukup untuk menanamkan bibit rasa ingin tahu. Sepulang dari acara itu, aku sengaja memuji Arman. Pak Bima dan istrinya benar-benar pasangan yang saling mendukung. Mereka terbuka dan percaya satu sama lain. Indah sekali melihatnya. Arman mengangguk setuju. Iya, jarang ada pasangan yang begitu. Aku menatapnya sejenak. Kalau salah satu berbohong, pasti hancur semua rasa percaya itu. Kalimat itu meluncur seperti petunjuk samar. Arman tidak menanggapi lebih jauh, tapi aku bisa melihat dia memikirkan sesuatu. Itu yang kuinginkan, membuat pikirannya mulai terbuka pada kemungkinan bahwa tidak semua orang di rumah ini sejujur yang dia kira. Langkah berikutnya adalah menciptakan momen di mana kebohongan Risa tersingkap tanpa aku terlihat ikut campur. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kudira. Suatu sore, Arman menerima telepon dari kantornya dan harus kembali bekerja mendadak. Risa yang tadinya berencana pergi keluar menjadi resah. Aduh, aku udah janji sama teman.
Mas nggak bisa nitip Mbak Rania aja di rumah, katanya manja. Arman hanya mengangguk dan berangkat. Tak lama setelah itu, Risa berdandan rapi dan keluar. Aku menunggu beberapa menit, lalu mengirim pesan pada salah satu tetanggaku yang bekerja di kafe di pusat kota. Kalau lihat Risa di sana, kabari aku, ya. Aku cuma mau pastikan dia aman. Sekitar 1 jam kemudian, balasan itu datang. Dia di sini sama cowok. Duduk berdua di pojokan. Aku hanya menjawab, terima kasih. Tak perlu foto kali ini, aku sudah punya dari pertemuan sebelumnya. Malamnya, aku sengaja berbicara santai di meja makan. Tadi aku ke warung dekat kafe, lihat orang mirip Risa. Kayaknya lagi ketemu teman laki-laki. Mungkin aku salah lihat, sih. Risa yang sedang menyuap nasi langsung tersedak. Apa? Aku di rumah kok. Aku menatapnya datar. Oh, maaf, berarti memang mirip. Kebetulan pakai baju dan tas yang sama dengan yang kamu pakai siang tadi. Arman diam, hanya memandang Risa sebentar sebelum melanjutkan makannya. Itu bukan pengungkapan penuh, tapi cukup untuk membuat retakan pertama di dinding kepercayaannya. Beberapa hari kemudian, retakan itu semakin melebar. Pak Bima mengadakan jamuan kecil untuk beberapa karyawan senior dan pasangannya. Aku diundang, tentu saja. Kali ini, Arman juga ikut, dan Risa tidak. Di acara itu, Bu Lestari tanpa sengaja berkata di depan Arman, Rania ini pintar sekali menjaga sikap. Kalau ada masalah di rumah pun, dia tetap tenang. Tidak seperti beberapa orang yang terlalu sibuk dengan drama pribadinya sampai lupa menjaga kehormatan keluarga. Aku menatap Bu Lestari dengan senyum kecil. Aku tahu dia tidak sedang membicarakan nama siapapun, tapi kalimat itu cukup untuk membuat Arman bertanya-tanya. Pukulan yang lebih jelas datang pada akhir pekan. Aku sedang menyapu halaman ketika ponselku bergetar. Pesan dari temanku di kafe. Risa lagi di sini lagi. Sama cowok yang sama. Pegang-pegang tangan di meja. Kali ini aku memutuskan untuk bertindak. Aku menyimpan pesan itu, lalu sengaja memanggil Arman saat dia duduk di ruang tamu. Mas, aku tadi dapat kabar dari temanku di kafe. Katanya lihat Risa sama seorang pria. Aku nggak mau ikut campur, tapi kupikir kamu berhak tahu. Aku menyerahkan ponselku. Arman membaca pesannya, wajahnya mengeras. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan ponsel itu di meja. Malam itu suasana rumah dingin. Risa mencoba bercanda dengan Arman, tapi responnya hanya singkat. Aku tahu, pukulan pertama sudah mengenai sasaran. Tapi aku tidak berhenti di sana. Aku mulai melibatkan lingkungan sekitar secara halus. Saat arisan di rumah Bu Ratna, aku bercerita santai. Kadang di rumah itu memang seru. Ada saja kejadian lucu. Bayangin, satu rumah ada 2 istri. Harus pintar-pintar jaga perasaan masing-masing. Apalagi kalau salah satu suka keluar tanpa pamit. Tawa ringan terdengar di ruangan, tapi aku bisa melihat beberapa ibu saling bertukar pandang. Berita seperti ini berjalan lebih cepat daripada aku harus mengatakannya langsung. Risa mulai merasakan tekanan. Dia jadi lebih sering memerintahku dengan nada tinggi ketika Arman tidak ada, tapi menurun drastis di depan suami. Kadang dia mencoba mencari tahu apa saja yang kulakukan di luar rumah, tapi aku selalu menjawab samar. Yang dia tidak tahu, setiap kali dia menunjukkan kegelisahan itu, aku hanya semakin yakin bahwa dia sedang menuju jurang yang kubuat sendiri. Puncak pukulan pertama datang ketika Pak Bima mengundangku untuk ikut rapat persiapan acara amal perusahaan. Arman yang mengantarku malam itu tampak diam sepanjang perjalanan. Saat aku turun, dia berkata, Rania, kalau memang ada sesuatu yang kamu tahu tentang Risa, lebih baik kamu bilang langsung. Aku menatapnya sejenak. Mas, kadang kita nggak perlu diberitahu. Cukup lihat dengan mata sendiri. Karena kalau orang yang kita sayang ternyata menyembunyikan sesuatu, rasanya jauh lebih menyakitkan kalau tahu dari orang lain. Aku masuk ke gedung, meninggalkan Arman dengan pikirannya sendiri. Pukulan itu sederhana, tapi efeknya akan lama, menanamkan rasa ragu di hatinya, dan membuatnya mulai melihat Risa dengan mata yang berbeda. Dan aku tahu, ini baru awal. Pukulan pertama harus pelan tapi pasti, cukup untuk membuatnya goyah,
Tapi tidak sampai dia sadar bahwa ini adalah serangan. Karena saat dia mulai mencari siapa yang menjatuhkannya, dia tidak akan melihatku. Dia hanya akan melihat dirinya sendiri yang perlahan-lahan menarik pelatuk kehancurannya. Aku selalu percaya, kadang kita tak perlu mengusir orang secara terang-terangan. Cukup ciptakan suasana di mana mereka merasa tak lagi punya tempat. Mereka sendiri yang akan mengemasi tas dan menutup pintu dari luar. Dan itu persis yang akan kulakukan pada Risa dan Arman. Pagi itu aku sudah bangun lebih awal. Rumah bersih, sarapan sudah tersaji rapi di meja makan. Bukan untuk mereka, tapi untuk tamu yang akan datang. Seorang tamu penting. Jam 7 tepat, mobil hitam berpelat khusus berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar Pak Bima dan Bu Lestari. Arman yang baru turun dari kamar terbelalak. Pak Bima? Pak Bima tersenyum hangat. Ah, Arman. Saya kebetulan lewat dan ingin mampir sebentar, sekalian melihat Rania. Kami sedang membicarakan proyek amal yang dia pimpin. Aku melihat wajah Risa menegang di tangga. Dia hanya mengenakan piyama tipis, rambut acak-acakan. Dalam hitungan detik, aku tahu rasa malu mulai menggigitnya. Bu Lestari memuji tatanan rumahku. Rapi sekali. Auranya enak. Saya jarang merasa betah di rumah orang, tapi di sini nyaman sekali. Aku hanya tersenyum. Saya suka menjaga rumah tetap tenang, Bu. Semua orang yang tinggal di sini harus merasa dihargai. Kalimat itu kulontarkan dengan nada lembut, tapi tatapanku melintas singkat ke arah Risa. Dia menangkap pesan itu, dan membalas dengan tatapan penuh amarah. Beberapa hari kemudian, aku mulai menjalankan strategi, keanggunan membunuh. Aku membeli perabot baru untuk ruang tamu, gorden sutra, dan peralatan makan porselen yang mahal. Setiap kali barang baru tiba, aku selalu memastikan Risa ada di rumah. Supaya rumah ini tetap terlihat berkelas, kataku sambil tersenyum. Risa mulai merasa tersisih. Dia yang biasa mengatur dekorasi kini hanya menjadi penonton. Arman sesekali protes, Nia, kamu nggak tanya dulu kalau mau beli? Aku menatapnya datar. Mas, ini rumah saya. Saya pikir wajar kalau saya ingin merapikannya. Seketika, Arman tak punya jawaban. Tapi puncak ketegangan dimulai pada acara arisan keluarga. Aku sengaja mengundang saudara-saudara Arman, juga beberapa kerabatku. Saat semua berkumpul, aku dengan santai berkata, Alhamdulillah, saya senang sekali bisa tetap menjaga rumah ini utuh meskipun tantangannya besar. Tidak mudah, loh, hidup berdampingan dengan perempuan yang punya gaya hidup berbeda. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya saling melirik. Risa tersenyum kaku, tapi aku bisa melihat jemarinya mengepal di bawah meja. Esoknya, Risa mulai menyerangku lebih keras saat Arman tak ada. Dasar perempuan sok suci. Kamu pikir dengan wajah manis itu semua orang akan berpihak padamu? Aku hanya menatapnya sebentar. Aku nggak perlu semua orang berpihak padaku, Risa. Cukup orang-orang yang penting saja. Dan, sayangnya, mereka sudah. Kata-kataku seperti cambuk yang mendarat di wajahnya. Dia tak punya balasan selain mendengus dan meninggalkan dapur. Di tengah semua itu, aku mulai menarik Arman ke posisiku tanpa dia sadari. Setiap kali Risa keluar, aku selalu memastikan Arman tahu. Tapi bukan dengan cara menuduh, melainkan lewat kebetulan. Contohnya, suatu sore aku berkata, tadi aku lihat mobil Risa di luar restoran Jepang. Wah, dia suka sekali makan di sana, ya. Sayang aku nggak sempat mampir, padahal aku lihat dia sama temannya. Arman hanya diam, tapi aku bisa membaca wajahnya, keraguan itu sudah tumbuh jadi ketidakpercayaan. Lalu aku memainkan kartu terakhir, membuat rumah ini terasa seperti milikku sepenuhnya. Aku mengganti kunci kamar tamu, menata ulang dapur sehingga semua barang Risa dipindah ke sudut kecil. Setiap kali dia mencoba protes, aku hanya tersenyum. Aku cuma ingin rumah ini rapi, Risa. Jangan bawa-bawa emosi. Lama-lama, Risa jarang berada di rumah. Dia lebih sering keluar, bahkan menginap di rumah temannya. Arman mulai kesal. Kamu istri, kok malah nggak pernah di rumah? Bentaknya suatu malam. Risa membalas, ya gimana mau di rumah, kalau suasananya kayak gini?
Dia itu. Cukup, potong Arman. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Akhirnya, hari itu tiba. Aku sedang menyiram bunga di halaman saat melihat Risa menyeret koper ke mobil. Arman berdiri di sampingnya, wajahnya letih. Mereka tidak bilang pamit padaku. Tapi aku sempat mendengar Risa berbisik dengan nada kesal, aku nggak tahan lagi tinggal di rumah itu. Aku hanya tersenyum tipis. Persis yang kuinginkan. Sejak mereka pergi, rumah ini terasa jauh lebih lapang dan damai. Aku bebas mengatur semuanya, menerima tamu, bahkan mengadakan jamuan kecil bersama Bu Lestari dan istri-istri pejabat. Tidak ada lagi suara sindiran, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Dan yang paling memuaskan, aku tahu Risa dan Arman pergi bukan karena aku mengusir mereka secara langsung. Mereka pergi karena tak sanggup menahan elegansiku yang justru membuat mereka tampak kerdil. Tapi aku belum selesai. Aku masih punya satu rencana terakhir, memastikan hidup mereka di luar sana juga hancur. Bukan hanya kehilangan rumah ini, tapi juga kehilangan posisi dan harga diri. Itulah permainan yang akan kubuka di bab berikutnya. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang paling halus, sampai mereka sendiri tak sadar bahwa kehancuran itu datang dari tanganku. Ada kepuasan yang aneh ketika melihat dua orang yang pernah merendahkanmu kini berjalan dengan kepala tertunduk. Bukan sekadar karena mereka kalah, tapi karena mereka kalah tanpa sempat menyadari kapan tepatnya permainan berbalik. Sejak Risa dan Arman meninggalkan rumah, aku tidak pernah sekalipun mencoba menghubungi mereka. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada pertanyaan, kapan pulang? Kesunyian itu sendiri sudah cukup membuat mereka gelisah. Dan aku tahu, sebentar lagi mereka akan mulai merasakan efeknya. Aku punya satu keuntungan besar yang tak pernah mereka sangka. Kedekatanku dengan Pak Bima, bos Arman. Sebenarnya hubungan kami dimulai dari hal sederhana. Beberapa bulan lalu, saat aku membantu acara amal perusahaan, Pak Bima melihat cara kerjaku. Tenang, rapi, efisien, persis seperti tipe orang yang ingin dia bawa ke lingkaran terdekatnya. Hubungan itu tumbuh pelan-pelan. Kami mulai bertemu di acara formal, lalu beberapa kali makan siang bersama Bu Lestari. Dari sana, aku tahu semua yang perlu kutahu tentang karir Arman, termasuk betapa rapuh posisinya di perusahaan. Hari itu, aku dan Bu Lestari sedang duduk di teras rumah mereka, minum teh. Aku mulai memainkan kartuku. Bu, saya sebenarnya agak sungkan membicarakan ini. Tapi, saya khawatir sama kondisi perusahaan kalau ada orang yang tidak bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, kataku sambil menatap ke arah taman, seolah tak ingin menuduh. Bu Lestari langsung menoleh. Maksud kamu siapa, Nia? Aku pura-pura ragu. Saya dengar dari beberapa teman, ada seorang karyawan yang sering absen, bahkan keluar kantor saat jam kerja. Katanya masalah rumah tangganya cukup ribut, saya takut ini berpengaruh ke nama perusahaan. Aku tidak menyebut nama Arman. Tidak perlu, karena beberapa detik kemudian, Bu Lestari sudah menghela napas panjang. Aduh, itu Arman, ya? Aku hanya mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Berita itu tentu sampai ke telinga Pak Bima. Dan karena aku adalah sosok netral yang tampak enggan ikut campur, kata-kataku terdengar seperti fakta, bukan fitnah. Beberapa minggu kemudian, Arman dipanggil ke kantor pusat. Hasilnya, dia tidak langsung dipecat, Pak Bima cukup bijak untuk tidak membuatnya jadi skandal. Tapi Arman dipindahkan ke cabang kecil di luar kota, dengan jabatan yang jauh lebih rendah. Itu sudah cukup untuk membuat harga dirinya runtuh. Risa, di sisi lain, mulai terkena efek domino. Tanpa gaji besar Arman, gaya hidupnya yang penuh belanja dan nongkrong di kafe mahal mulai terganggu. Aku mendengar dari seorang teman bahwa Risa mulai menjual beberapa tas brandednya secara diam-diam. Ada bagian diriku yang ingin tertawa keras-keras. Tapi aku tahan. Dendamku terlalu berharga untuk diakhiri hanya dengan tawa. Beberapa bulan setelah penurunan jabatan Arman, aku diundang ke acara perusahaan, dan inilah momen yang benar-benar mengukuhkan kemenanganku. Aku datang menggandeng Pak Bima. Bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai istri barunya. Ya, setelah semua drama itu, Pak Bima melamarku dengan restu penuh dari Bu Lestari. Ternyata rumah tangga mereka sudah lama retak, dan perceraian mereka berlangsung tenang.
Bu Lestari justru bilang, saya senang kamu sekarang di sisinya. Dia butuh perempuan kuat seperti kamu. Bayangkan wajah Risa saat melihatku malam itu. Gaun hitam elegan, senyum percaya diri, tangan menggenggam lengan Pak Bima. Arman berdiri di sudut ruangan, jasnya kusut, wajahnya letih. Risa berusaha menyembunyikan keterkejutannya, tapi aku melihat jelas rahangnya mengeras. Rania, katanya datar saat kami berpapasan. Aku tersenyum manis. Oh, Risa, lama tak bertemu. Semoga kamu betah di tempat barumu. Nada bicaraku penuh simpati palsu, cukup untuk membuatnya mendidih. Setelah acara itu, gosip menyebar cepat. Semua orang di lingkaran sosial kami tahu bahwa aku kini menikah dengan bos Arman. Dan bukan hanya itu, aku juga mulai aktif di beberapa yayasan dan proyek perusahaan, membuat posisiku semakin tak tersentuh. Arman dan Risa, mereka perlahan menghilang dari pergaulan. Teman-teman yang dulu sering memuji pasangan baru, itu kini menjaga jarak. Tak ada lagi undangan pesta, tak ada lagi ajakan makan malam. Kadang aku melihat postingan lama Risa di media sosial, foto-foto liburan, kafe, hadiah dari Arman. Semua itu kini terasa seperti potongan hidup orang lain. Aku tahu dia pasti merindukan masa-masa itu, masa di mana dia merasa menang. Sayangnya, dia lupa satu hal. Kemenangan yang dibangun di atas penghinaan orang lain jarang bertahan lama. Sekarang, setiap kali aku duduk di teras rumah baruku bersama Pak Bima, aku merasa puas. Bukan hanya karena aku berhasil mempertahankan harga diriku, tapi karena aku membuktikan bahwa balas dendam tak harus dilakukan dengan teriakan atau air mata. Cukup dengan kesabaran, strategi, dan sedikit sentuhan elegan. Mereka, Risa dan Arman, datang ke hidupku dengan penuh keangkuhan, mencoba menginjakku. Kini, mereka berjalan di dunia ini dengan kepala tertunduk, sambil memikirkan bagaimana caranya memulai dari nol. Dan aku hanya duduk, menatap matahari sore, sambil memegang cangkir teh hangat. Menikmati setiap tegukan, setiap napas, setiap detik dari kemenangan ini. Karena pada akhirnya, mereka yang menghancurkan rumah tanggaku, kini hancur di bawah kakiku. Musim hujan baru saja tiba ketika aku mendengar kabar terakhir tentang mereka. Langit sore itu kelabu, hujan rintik-rintik membasahi jendela rumahku yang besar. Aku duduk di kursi empuk di ruang baca, secangkir teh melati mengepulkan uap di meja. Di tanganku, ada sebuah amplop putih yang baru saja diantar oleh kurir, tanpa nama pengirim. Saat kubuka, di dalamnya hanya ada foto lusuh. Arman dan Risa duduk di warung kecil, pakaian mereka kusut, wajah mereka tirus. Di belakang foto itu, ada tulisan singkat dengan spidol hitam, mereka sudah jatuh. Aku tersenyum. Tidak puas yang meledak-ledak, tapi puas yang dalam, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya ke lautan setelah lama terperangkap. Setelah Arman dipindahkan ke cabang kecil, semuanya berubah cepat. Gaji yang berkurang drastis membuat gaya hidup Risa runtuh. Awalnya, mereka masih berusaha mempertahankan gengsi, posting foto makan di kafe murah, tapi diberi filter cantik seolah itu tempat mewah. Namun, gosip di kota kecil berjalan lebih cepat dari internet. Orang-orang tahu mereka bukan lagi pasangan, bergengsi, seperti dulu. Risa mencoba membuka toko online, tapi tak bertahan lama. Sifatnya yang suka memerintah membuatnya sulit bekerja sama dengan siapapun. Arman, di sisi lain, mulai kehilangan semangat. Tekanan pekerjaan, rasa malu, dan rumah tangga yang retak membuatnya sering sakit-sakitan. Aku tidak pernah mengirimkan bantuan. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu mereka harus merasakan akibat dari setiap kata dan tindakan mereka. Aku pernah berada di posisi itu, diremehkan, dihinakan, bahkan dianggap tak pantas. Bedanya, aku memilih bertahan dan memperbaiki diriku. Mereka memilih menginjak orang lain untuk merasa tinggi. Pak Bima, suamiku sekarang, adalah sosok yang sangat berbeda dari Arman. Dewasa, tenang, dan menghargai pendapatku. Dia tahu semua kisah masa laluku, tapi tak pernah sekalipun meremehkannya. Luka yang kamu bawa bukan kelemahan, Ran, katanya suatu malam saat kami makan malam di balkon. Itu justru membuatmu lebih tajam. Dan tajam itu, indah. Kalimat itu selalu kuingat.
Mungkin itu sebabnya aku tidak lagi memikirkan balas dendam secara obsesif. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, mereka pergi dari hidupku, dan aku berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Namun, hidup punya cara lucu untuk menutup lingkaran. Suatu hari, sekitar setahun setelah pernikahanku dengan Pak Bima, aku sedang berbelanja di pasar bunga. Di sudut, aku melihat seorang perempuan mengatur karangan bunga sederhana. Aku hampir tak mengenalinya, sampai dia menoleh. Itu Risa. Dia mengenakan baju polos, wajahnya tanpa riasan, dan ada garis lelah yang jelas di matanya. Aku mendekat, bukan untuk mengejek, tapi, mungkin sekadar ingin melihat reaksinya. Risa? Dia menoleh lagi, kali ini membeku. Rania, suaranya pelan, seperti takut kalau aku akan berteriak atau memakinya di depan umum. Aku hanya tersenyum. Bunganya cantik. Kamu yang merangkai. Dia mengangguk. Iya, cuma kerja sambilan. Aku membayar buket mawar putih, lalu sebelum pergi aku berkata, kamu cocok kalau mau jadi penata bunga tetap. Tenang, pekerjaan ini tidak perlu bersaing untuk menginjak orang. Tatapan matanya saat itu campuran antara malu dan sakit. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Arman? Kabar terakhir yang kudengar, dia sudah keluar dari perusahaan. Bukan karena dipecat, tapi karena dia sendiri menyerah. Kegagalan demi kegagalan membuatnya menarik diri dari banyak orang. Beberapa teman lama bilang dia sekarang bekerja serabutan, kadang jadi sopir, kadang membantu di bengkel. Ironis. Dulu dia rela mengkhianati demi kehidupan yang lebih baik bersama Risa. Sekarang, kehidupan itu hilang, dan yang tersisa hanya dua orang yang saling menyalahkan. Aku tidak pernah merayakan kehancuran mereka secara terbuka. Tidak ada pesta, tidak ada postingan sindiran di media sosial. Kemenanganku terlalu berharga untuk diobral seperti itu. Lagi pula, aku tahu, yang paling menyakitkan bagi mereka adalah melihatku tetap berdiri, tersenyum, dan hidup lebih baik dari sebelumnya. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku berdiri di balkon rumahku. Lampu kota memantul di jalanan basah, udara dingin menusuk kulit. Pak Bima memelukku dari belakang. Kamu kelihatan damai malam ini, katanya pelan. Aku menoleh dan tersenyum. Karena semua sudah pada tempatnya. Aku menatap ke kejauhan, membiarkan suara hujan mengisi kesunyian. Dendamku sudah lunas, tapi yang lebih penting, aku menemukan kembali diriku yang dulu sempat hilang. Orang bilang, balas dendam terbaik adalah hidup dengan bahagia. Aku setuju. Tapi aku juga percaya, kadang, memberi sedikit sentuhan elegan pada balas dendam membuat rasanya lebih manis. Sekarang, setiap pagi saat aku bangun, aku tahu bahwa aku tidak lagi berada di bawah bayang-bayang siapapun. Aku adalah Rania, perempuan yang pernah dijatuhkan, tapi bangkit dengan kepala tegak, dan membuat mereka yang mencoba menghancurkannya, tunduk di bawah kakinya. Dan itu adalah akhir yang sempurna.